Halo semuanya, saya Ko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi annotation target di Kotlin. Kotlin annotation itu berjalan baik dengan Java annotation. Jadi kita bisa menggunakan Java annotation di dalam Kotlin, begitu juga kebalikannya, Kotlin annotation di dalam Java. Nah, namun kadang kita ingin menempatkan posisi annotation sesuai dengan yang kita mau agar bisa terbaca dengan baik di Java. Karena problemnya itu beberapa hal itu contohnya nggak ada di Java ya. Contohnya kayak properties di constructor itu kan nggak ada di Java. Di Java ya kalau misalnya constructor ya parameter doang gitu ya. Nah, jadi agak sedikit beda. Nah, sebenarnya ada defaultnya, cuma kadang-kadang kita pengen ngerubah defaultnya. Jadi biasanya kejadian ini terjadi ketika kita menggunakan Kotlin, tapi menggunakan framework Java. Contohnya kan di Java tuh udah banyak banget framework yang udah bagus ya, seperti Hibernate contohnya, atau Java Persistence API, atau Spring Framework. Nah, cuma kadang-kadang kita mau menggunakan bahasa Kotlin, tapi frameworknya masih pakai framework Java. Nah, fitur annotation target ini sangat cocok ketika menggunakan kasus seperti itu. Jadi di Kotlin kita bisa menggunakan add targetnya, tentukan tipe targetnya, lalu di sini nama annotation-nya. Sebelumnya kan kita kalau pakai annotation add, terus nama annotation ya. Kalau ini enggak, add, sebutkan targetnya di mana, titik 2, nama annotation-nya. Nah, jadi untuk menempatkan lokasi target annotation yang akan ditempatkan di mana. Nah, biar lebih jelas, kita lihat sampel code-nya. Jadi kita di sini punya misalnya annotation namanya beta gitu ya. Lalu di sini kita tambahkan targetnya. Kalau targetnya ini bisa ditambahkan di property getter, ada field, ada value parameter. Contohnya. Jadi bisa disimpan di beberapa tempat. Nah, contohnya kalau misalnya kita pengen, ini kan masukannya kan di dalam constructor, di mana constructornya adalah di properties ya. Nah, ini kan properties nih, file first name. Nah, contohnya kalau saya add field, ini nanti secara otomatis annotation-nya akan ditambahkan di dalam field. Kalau di-compile ke Java. Di sini add get, itu secara otomatis dia akan ditambahkan annotation-nya di dalam method getter-nya di Java-nya. Kalau add param, nanti dia akan ditambahkan annotation-nya di parameter constructor. Jadi kita bisa tentukan mau di mana ketika nanti di-compile menjadi Java binary code. Nah, biar lebih enak, coba kita praktekkan. Di sini misalnya beta, lalu tambahkan target, retention, must be documented. Ini retentionnya saya pilih runtime. Ini targetnya berarti ya. Ini kan par arg ya isinya. Jadi saya bisa masukkan beberapa targetnya, misalnya ada di apa ya tadi, parameter apa tadi? Value parameter, property getter, dan juga field. Nah, seperti ini ya. Lalu kita tambahkan sebuah kelas, contohnya di sini example target, di mana di sini ada 3 atribut, first name, middle name, last name. Jadi file first name, string, file middle name, string, file last name, string. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita pengen tambahkan annotation di sininya. Nah, berarti kan simple ya. Tambahkan annotation biasanya add beta. Karena dia bisa di ini ya, value parameternya. Nah, tapi kita kita lihat dulu aja defaultnya seperti apa. Seperti ini. Kalau kita lihat hasil kompilasinya, show Kotlin binary code. Sudah, kita decompile. Nah, kita lihat di sini ada example target. Kita lihat. Nah, defaultnya annotation beta dimasukkan di dalam constructor, lihat. Ya, di sini. Ini constructornya example target. Nah, ini ada di sini. Nah, misal kita pengen si add beta ini bukan lagi di constructornya, tapi langsung di field first name-nya. Atau sebagian di getternya, di get first name-nya, kayak gitu. Nah, ini kita bisa juga ngelakuin seperti itu. Jadi sebelumnya tinggal tambahkan targetnya di sini, misalnya kalau ini pengennya di field ya. Kalau ini pengennya di get. Kalau ini pengennya di
param seperti ini. Jadi kita set ya. Ada banyak sebenarnya. Teman-teman tinggal kontrol spasi aja. Nah, ini kelihatan tuh. Ya. Tinggal kita decompile lagi, lihat hasilnya. Nah, sekarang yang first name, anotasinya ada di properties ya. Atau di atribut kalau di Java. Nah, selanjutnya di yang middle name ada di getter. Nah, kalau yang last name masih tetap ada di parameter. Nah, ini contohnya kalau kita pengen ngerubah lokasi annotation-nya. Nah, ini cocok banget kalau teman-teman contohnya pakai framework Java Persistence API atau Hibernate. Nah, itu kan annotation-nya harus ditambahkannya di dalam field atau method getter-nya. Nah, kalau default-nya kan dia ada di param constructor, jadi nggak akan mungkin kebaca sama si framework-nya. Nah, ini contohnya cocoknya kalau teman-teman pakai framework yang saat ini misalnya pakai framework Java. Lalu tapi tetap codingnya pengen pakai Kotlin. Dengan begini teman-teman bisa menyebutkan langsung pengen annotation-nya ada di mana ketika nanti di-compile menjadi binary code. Oke, next kita akan bahas tentang reflection.